Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya Lutfika Rizky, NIM T20186005 dari kelompok 6 kelas TBI 1 akan sedikit menjelaskan mengenai dalil dan sumber ilmu fikih. Oke, jadi pasti kalian semua udah sering banget nih dengar istilah dalil dan sumber. Tapi apa kalian semua juga tahu pengertiannya, maknanya, asal katanya, dan jenis-jenisnya? Nah, oke. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kata dalil dan kata sumber. Jadi, secara terminologi, dalil itu artinya penunjuk. Dan kata dalil ini berasal dari bahasa Arab al-adillah yang merupakan bentuk jamak dari kata dalil, yang artinya petunjuk kepada sesuatu dalam lingkup yang luas, baik secara material maupun non-material. Nah, sedangkan berdasarkan etimologi, dalil adalah sesuatu yang digunakan sebagai dasar dengan pemikiran yang benar untuk menggali hukum syar'i yang amali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil adalah penunjuk untuk melaksanakan suatu amalan secara baik, benar, tepat, dan berdasarkan hukum syar'i. Dalil sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Nah, jadi yang pertama itu dalil yang sudah disetujui oleh para jumhur ulama. Ya, sudah disetujui oleh para jumhur ulama sehingga ditetapkan sebagai sumber untuk menetapkan suatu amaliyah dan perbuatan, atau disebut juga adillah al-ahkam al-muttafaq alaiha. Lalu yang kedua yaitu dalil yang masih diragukan dan masih terdapat perselisihan antara jumhur ulama. Jadi yang kedua ini belum ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu, atau disebut juga adillah al-ahkam al-muhtalaf fiha. Oke, jadi bisa dipahami ya, dalil itu adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu secara baik, benar, tepat, dan berdasarkan hukum syar'i. Ya, dan dalil pun itu ada dua jenisnya, yang sudah disetujui dan belum disetujui. Oke, lanjut, yaitu pengertian kata sumber. Sumber itu dalam bahasa Arab adalah pemahaman. Nah, asalnya itu dari kata masdar, jamaknya masadir. Artinya asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk segala sesuatu. Sementara hukum itu sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber hukum material atau dalam bahasa Arab disebut al-adillah asyariyah. Dan yang kedua, sumber hukum formil atau masadir al-ahkam. Nah, oke. Yang pertama yaitu sumber hukum material atau al-adillah asyariyah. Itu adalah sumber yang menentukan corak isi hukum atau sesuatu yang tercermin dalam isi hukum. Nah, sumber hukum material ini menentukan dari mana asal hukum, menentukan ukuran, isi, apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu bisa disebut hukum. Nah, sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai norma yang harus ditaati sebagai hukum. Dalam perspektif ilmu hukum, sumber hukum material merupakan salah satu bidang kajian filsafat hukum. Nah, sumber yang kedua yaitu sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum. Sumber hukum formil atau bentuk-bentuk di mana dapat ditemukan atau dikenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu negara. Nah, sumber hukum formil itu sendiri dalam hukum negara yaitu ada perundang-undangan, kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, dan lain-lain.
tergantung negaranya sih. Oke, jadi sumber itu merupakan wadah yang digunakan untuk menggali suatu hukum atau sumber dari segala jenis hukum. Dan al-adilah yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kata tersebut berarti dalil, yang mana sebagai penunjuk untuk membawa ke hukum tertentu. Dari dalil-dalil tersebut dapat diistinbatkan sebagai hukum-hukum syariah bersifat amaliyah yang praktis dan bersifat umum, baik melalui bentuk yang pasti atau qat'i maupun dalam bentuk yang relatif atau zanni. Nah, selanjutnya dalil-dalil yang ada dalam sumber hukum Islam yang mana telah disepakati yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut istilah, Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Nah, jadi Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan berbahasa Arab yang dinukilkan pada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Tertulis dalam mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, hal ini yang dimaksud dengan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka hal tersebut dinilai sebagai ibadah yang murni. Jadi membaca Al-Quran di sini maknanya adalah lahiriah, di mana kita hanya membacanya saja dan itu sudah dapat pahala dan dinilai sebagai ibadah. Wah, enak banget dong. Jadi kita baca Quran itu nilainya sudah ibadah. Entah itu kita bacanya secara cepat, lambat, pelan, ataupun keras, intinya itu nilainya ibadah. Dan saya juga pernah dengar guru saya bilang gini, kita kan baca Al-Quran dapat ibadah tuh. Nah, tapi kalau kita itu nggak bisa baca, tapi kita tetap mau baca, tetap belajar baca, itu kita akan dapat pahala double. Jadi pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Jadi meskipun kita bacanya masih salah-salah, masih belum lancar, ya nggak apa-apa, dilatih terus, belajar terus gitu, tetap baca, karena baca aja itu udah dapat pahala gitu loh, apalagi kalau kita juga menerapkannya seperti itu. Oke, lanjut. Al-Quran ini sifatnya kekal, jadi nggak akan mengalami pergantian maupun perubahan, baik isi, lafadz, redaksi, serta kandungan hukum-hukum di dalamnya. Dan berbeda ya, nggak kayak undang-undang. Kalau undang-undang kan mengalami amandemen, perubahan, disesuaikan dengan kondisi pada saat itu atau ya tergantung pemerintahnya lah pokoknya. Kalau Al-Quran ini tuh enggak, Al-Quran itu udah paten, udah mutlak isinya gini, dan dia itu enggak akan ketinggalan zaman gitu loh. Meskipun Al-Quran itu udah dari zaman dulu, dan sekarang zamannya udah beda, itu tetap bisa dipakai. Ya, jadi enggak ketinggalan zaman. Jadi hukumnya itu tetap up to date gitu. Nah, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yaitu Al-Quran ini kan sebagai pedoman atau petunjuk bagi kaum muslim memiliki 3 ajaran pokok. Yang pertama yaitu ajaran yang berhubungan dengan kaidah keimanan yang mana membahas mengenai hal-hal yang wajib diyakini seperti halnya tauhid dan rukun iman. Itu terkandung di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu ajaran yang berhubungan dengan akhlak, yakni hal-hal yang harus dilakukan untuk mukallaf serta hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang harus dilakukan, bersedekah kan ada di Al-Quran. Nah, kita harus bersedekah, sholat, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu hukum-hukum amaliyah, yakni hal yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf. Hukum ini terdiri atas 2 hal, yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.
Seperti itu. Lanjut, yaitu yang sumber ilmu fikih yang kedua, yaitu berdasarkan hadis. Nah, hadis ini merupakan perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersangkutan dengan hukum syara dan ketetapannya. Hadis itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetapi kalimatnya dari Nabi Muhammad sendiri. Jadi memenuhi perintah-perintah yang terkandung dalam hadis itu bernilai ibadah dan mendapat pahala. Apabila meninggalkan itu tidak dosa. Jadi kayak sunnah gitu ya, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Tapi hadis ini berbeda dengan sunnah. Jadi saya udah baca-baca artikel, tanya ke teman-teman, dan hadis itu berbeda dengan sunnah. Bedanya apa? Ini, kalau hadis itu ya hadis sunnah, keduanya itu sama-sama dari Nabi Muhammad, perkataannya, perbuatannya, perilakunya, seperti itu. Nah, namun jika hadis ini itu udah melalui proses pengkajian, pemaknaan, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya tentang apa penutur, sanad, dan ya nanti saya akan jelaskan di bawah. Pokok intinya itu hadis dan sunnah ini berbeda. Kalau hadis ini udah fix, udah ditetapkan, udah dikaji, udah bener. Kalau sunnah ini belum. Dan hadis ini itu diriwayatkan gak cuma oleh Nabi, tapi bisa juga oleh sahabat-sahabat Nabi. Kalau sunnah ini hanya dari Nabi saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang tadi terakhir saya menjelaskan yaitu jika kita melaksanakan perintah yang di dalam hadis itu bernilai ibadah dan mendapat pahala. Namun jika tidak melaksanakan itu ya tidak dosa. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, karena itu pahala bagi semua amal seseorang sesuai dengan niatnya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, jadi segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, jadi beberapa minggu lalu itu saya pernah ikut kajian di pondoknya teman saya. Nah, ustazahnya itu bilang kalau manusia itu punya niat baik itu aja udah dapat pahala. Apalagi kalau kita melakukan niat baik tersebut, maka pahalanya double dong, pahala niat sama pahala melakukan. So, enak banget dong jadi manusia, niat baik aja udah dapat pahala. Nah, jadi mari kita semua mulai sekarang niatkan yang baik-baik aja biar dapat pahala, cari pahala. Niatkan yang baik-baik. Tapi bukan berarti karena niat aja udah dapat pahala, ya udah deh, niat aja gak usah dilakukan gitu maksud saya. Jangan gitu. Ya tetap pertama kan diniati dulu, niat yang baik-baik. Terus setelah diniatkan ya kita usaha dong buat merealisasikan niat tersebut. Ya pahalanya double seperti itu. Oke, langsung saja selanjutnya yaitu kriteria. Bukan kriteria sih. Pengklasifikasian hadis berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama yaitu berdasarkan ujung sanadnya. Nah, berdasarkan ujung sanad ini hadis dibagi jadi dua golongan yaitu marfu yang artinya tertinggal dan mauquf yang artinya terhenti. Lalu kedua, keutuhan rantai atau sanad. Keutuhan rantai atau sanad adalah setiap penutur pada tiap tingkatan kemungkinan secara waktu dan kondisi untuk mendengar penutur di atasnya. Yang ketiga yaitu jumlah penutur. Jumlah penutur itu adalah jumlah orang dalam tiap tingkatan sanad atau ketersediaan beberapa jalur berbeda yang menjadi sanad hadis tersebut. Berdasarkan klasifikasi jumlah penutur ini, hadis digolongkan menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Lalu yang keempat, berdasarkan tingkat keaslian hadis. Nah, klasifikasi adalah jenis
klasifikasi yang paling penting dan merupakan kesimpulan terhadap hadis apakah yang diterima ataupun hadis apakah yang ditolak. Nah, berdasarkan klasifikasi tingkat keaslian hadis ini, hadis digolongkan menjadi hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Lanjut yang ketiga yaitu sumber ijma. Oke. Jadi menurut istilah, ijma adalah kesepakatan mujtahid umat Islam dengan hukum syara dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, di sini ditekankan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yang mana artinya sesudah masa Nabi. Jadi ijma ini mulai ada setelah masa Nabi. Nah, mengapa demikian? Karena pada masa Nabi, ketika Nabi masih hidup, itu Al-Qur'anlah yang menjawab persoalan hukum. Masalah-masalah itu dijawab oleh Al-Qur'an karena ayat Al-Qur'an itu kemungkinan masih turun. Seperti yang kita tahu bahwa ayat Al-Qur'an itu kan tidak langsung turun seret semuanya kan enggak. Jadi turunnya itu satu persatu, ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, jadi pada masa Nabi itu ya kalau ada permasalahan penyelesaiannya itu melalui menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena di kemungkinan ayat Al-Qur'an itu masih turun dan Nabi juga masih sebagai tempat bertanya tentang hukum syara sehingga tidak perlu ijma. Jadi pada zaman dulu itu sahabat-sahabat itu kalau ada masalah itu kan bisa tanya langsung ke Nabi. Jadi mereka nggak butuh sumber-sumber hukum lain gitu. Nah, ijma ini dapat terjadi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang sepakat adalah para mujtahid. Selain mujtahid maka tidak bisa disebut ijma. Oke, jadi hanya para mujtahid yang bisa menentukan kalau ini bisa disahkan sebagai ijma gitu. Lalu yang kedua yaitu yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Nah, jadi gini. Sebagian ulama itu berpendapat jika sesuatu hal itu bisa disebut sebagai ijma apabila disepakati oleh sebagian besar para mujtahid. Karena menurut kaidah fikih, sebagian besar itu telah mencakup hukum keseluruhan. Jadi, misal dari ada 10 mujtahid, itu yang 8 itu sepakat. Nah, berarti itu udah bisa disebut ijma, udah bisa dijadikan sebagai sumber hukum gitu. Lalu yang ketiga, para mujtahid harus bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ini, para ulama itu kan berbeda pendapat tentang arti kata umat Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud umat Nabi itu adalah orang mukallaf dari golongan ahlu al-halli walaqdi. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang mukallaf dari golongan Muhammad. Namun yang jelas arti mukallaf ini adalah muslim, berakal, dan telah balik. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu ya cukup dari mukallaf itu saja, yaitu muslim, berakal, dan telah balik. Seperti itu. Yang keempat yaitu kesepakatan dilakukan setelah wafatnya Nabi. Jadi kalau para mujtahid membuat kesepakatan mengenai suatu hukum, tapi waktu itu masih pada masa Nabi masih hidup, itu tidak bisa disebut ijma. Jadi ijma ini baru ada setelah masa Nabi. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan harus berhubungan dengan hukum syar'i. Oke, lanjut yang terakhir, sumber yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Oke, jadi maksudnya A sama B itu dikaji kesamaannya gitu. Nah, dengan demikian
Kias itu merupakan proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas, karena adanya kesamaan dalam ilatnya. Kias sangat penting di tengah-tengah problematika manusia yang terus berkembang. Bunyi nas sudah selesai pada masa Rasulullah SAW. Dengan kias, hukum Islam bisa up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, jadi kan penyamaan tuh antara kejadian ini dengan kejadian lainnya. Mungkin kejadian yang dulu sama kejadian sekarang, dicari kesamaannya, lalu ditentukan sumbernya. Jadi hukum Islam itu tetap up to date. Seperti itu. Tapi ini kan sumber yang keempat ya, sumber yang pertama kan ya tetap dari Al-Quran. Oke, jadi contohnya yang saya bilang tadi, bahwa Al-Quran itu tidak mengalami perubahan dan tidak tergantikan. Jadi hukumnya itu tetap bisa dipakai mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Namun di Al-Quran kan maknanya itu tidak tersurat, jadi ada yang secara tersirat, dan makna yang tersirat itu kan butuh pengkajian lagi. Nah, jadi kias itu bisa mengambil hukumnya dari itu, gitu. Tapi itu ketika dia membandingkan sesuatu kejadian. Nah, yang terakhir yaitu rukun-rukun kias. Yang pertama yaitu asal atau pokok, yang kedua far'u atau cabang, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilat. Nah, contoh sederhana ya, contoh sederhana. Jadi rukunnya kan ada 4. Nah, pokoknya ini misal pokoknya itu tentang hammer. Nah, pokoknya itu hammer. Nah, cabang hammer itu kan macam-macam tuh jenisnya. Ada vodka bintang nggak sih? Ya mungkin lah itu vodka bintang atau apa gitu ya. Terus ilatnya itu namanya hammer ya, ilatnya memabukkan. Lalu hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh sederhananya tentang haram. Kalau yang wajib yaitu pokoknya misal gandum. Cabangnya gandum itu bisa beras, jagung, singkong, mungkin cabangnya. Lalu ilatnya itu makanan pokok. Kalau hammer kan memabukkan, kalau gandum ini makanan pokok. Lalu hukumnya apa? Hukumnya wajib zakat. Ya kan, kalau kita punya rezeki kita harus zakat. Seperti itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang sedikit berbelit atau banyak berbelit atau kurang dipahami, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.